第一，战前在战略部署上要设置2个主攻方向，即台湾和日本本土，并且以台湾为主的进攻方向可随时转移到对日本本土方向。二是在不使用核武的情况下，要把握好转移主攻方向的时机。实际上，战前就把对日方向确定为主攻方向，按对日方向部署军力。在此前提下，兼顾对。Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Militer Cina mengancam akan membom nuklir Jepang tanpa henti jika mencoba membela Taiwan. Beijing bersumpah akan membuat Tokyo menyerah tanpa syarat untuk kedua kalinya setelah tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Kami akan menggunakan bom nuklir terlebih dahulu. Kami akan menggunakan bom nuklir terus-menerus. Kami akan melakukan ini sampai Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat untuk kedua kalinya. Bunyi ancaman tersebut dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh channel militer Cina. Ketika kami membebaskan Taiwan, jika Jepang berani melakukan intervensi dengan kekuatan, bahkan jika hanya mengerahkan 1 tentara, 1 pesawat dan 1 kapal, kami tidak hanya akan membalas dengan tembakan, tetapi juga mengobarkan perang skala penuh melawan Jepang sendiri. Lanjut ancaman tersebut. Ketegangan antara Tokyo dan Beijing telah melonjak tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Perdana Menteri Taro Aso sebelumnya menyuarakan pembelaan Jepang untuk Taiwan jika diinvasi oleh Cina. Dia mengatakan kami harus membela Taiwan di bawah aliansi kami dengan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Yasuhide Nakayama menambahkan, Jepang dan Amerika harus melindungi Taiwan sebagai negara demokratis. Video ancaman mengerikan itu ditemukan oleh penulis dan aktivis hak asasi manusia kelahiran Cina, yaitu Jennifer Zheng, yang mempostingnya di Twitter dan blognya. Dalam video ancaman tersebut, Cina ingin menargetkan kemampuan Jepang untuk bertahan dalam perang. Selama Jepang menyadari bahwa ia tidak mampu membayar harga perang, ia tidak akan berani mengirim pasukan ke Selat Taiwan. 第一，战前在战略部署上要设置2个主攻方向，即台湾和日本本土，并且以台湾为主的进攻方向可随时转移到对日本本土方向。二是在不使用核武的情况下，要 Beijing mengatakan bahwa setelah uji coba nuklir pertama yang sukses oleh Cina pada tahun 1964, mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan membom nuklir terhadap negara-negara non-nuklir, dan mereka tidak akan menggunakannya terlebih dahulu. Namun dalam situasi saat ini, kebutuhan untuk mengubah kebijakan tersebut telah muncul. Oleh karena itu, mereka telah memutuskan untuk membuat penyesuaian kecil dalam kebijakan ini, yang merupakan teori pengecualian Jepang. Partai Komunis Cina atau PKC yang berkuasa di Cina mengatakan bahwa beberapa kali di masa lalu Jepang telah mencoba untuk merugikan kepentingan Cina. Oleh karena itu, jika perang pecah antara kedua negara, Beijing akan membalas dendam untuk kejahatan Tokyo saat ini dan masa lalu. PKC memperingatkan Jepang dan menginformasikan kepada dunia bahwa jika Jepang ikut campur secara militer dalam urusan dalam negeri Cina, termasuk penyatuan Taiwan oleh daratan Cina, senjata nuklir pasti akan digunakan untuk melawan Jepang, dan akan digunakan terus-menerus sampai menyerah tanpa syarat. Tidak akan ada pembicaraan damai untuk sementara waktu.
Cina juga menambahkan bahwa mereka akan mengambil kembali Kepulauan Diaoyu dan Kepulauan Ryukyu. Kami akan mengelola mereka dan membiarkan mereka mandiri.